Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali pada pagi hari ini, Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri. Kami akan bersama-sama dengan Anda membahas Alkitab dalam acara Through the Bible. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal 18. Kalau Anda mau mengambil Alkitab, silakan. Mari kita akan membuka Injil Yohanes pasal yang ke-18. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kembali pagi hari ini kami akan mempelajari firman-Mu. Dan mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu, agar kami dapat mempelajari firman-Mu sesuai dengan yang Engkau maksudkan. Dan kami memahaminya oleh karena berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-11 terlebih dahulu. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata Yesus. Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesudah mereka selesai makan roti, minum anggur, dan sesudah Tuhan Yesus menetapkan acara perjamuan untuk mengenangnya, yaitu acara perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus, tapi yang tepat namanya adalah perjamuan Tuhan, sesuai dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 21 dan pasal 11 ayat 20. Namanya yang benar di situ adalah perjamuan Tuhan. Nah, sesudah selesai mereka berangkat. Ya, mereka berangkat katanya bersama-sama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Sungai Kidron itu ada di sebelah timur Bait Suci. Ya, jadi itu bukan sungai agak besar-besar begitu, semacam parit begitu. Jadi sebelah timur Yerusalem. Dan Taman Getsemani ada di sebelah timur, ya, di luar tembok, ya, di luar tembok. Jadi tembok Yerusalem yang sebelah timur itu bait Allah itu mepet tembok, ya, mepet tembok Yerusalem sebelah timur. Jadi sesudah tembok itu ada sungai, kemudian di sebelah timurnya lagi ada Taman Getsemani. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya Yudas yang mengkhianati Yesus
tahu juga tempat itu karena Yesus sudah sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Nah, ini pasukan penjaga bait Allah. Ya, pasukan penjaga bait Allah tentu ada di bawah kontrol imam besar, imam-imam, dan mereka ini semacam muspidanya itu ya. Jadi pimpinan daerah ya, pimpinan kota di situ ya. Jadi ini sekelompok orang yaitu yang terdiri dari imam-imam kepala ya, orang-orang Farisi, ini adalah orang partai. Ya, jadi mereka di situ ya telah memutuskan setelah mendapat berita atau setelah menerima apa yang dilaksanakan oleh Yudas, yaitu jual beli Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak, maka mereka pergi mau menangkap Tuhan Yesus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi Yudas memperlakukan Tuhan Yesus itu bagaikan budaknya. Nah, pada zaman itu ya, orang boleh menjual ya budaknya, boleh menjual istri dan anaknya bahkan ya. Dan orang membeli kemudian membawa pulang apa yang dia jual, dan berarti yang menjual itu adalah yang memiliki otoritas atas orang yang dijual itu. Jadi Yudas memperlakukan dirinya sebagai orang yang berotoritas atas Tuhan Yesus. Jadi dia menjual Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi, dan dia menerima uang mereka itu, dan dia harus membawa mereka, dan dia harus menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada mereka karena dia telah menjual Yesus kepada mereka. Nah, oleh sebab itu dia datang dengan pasukan ya yang lengkap dengan senjata semuanya. Maka kata Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, karena Tuhan Yesus sudah tahu apa saja yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, ya, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Nah, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Nah, ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ini adalah sebuah demonstrasi dari bahwa bukan mereka berhasil menangkap Yesus Kristus, tetapi Tuhan Yesus memang ya sudah tiba waktunya untuk disalibkan dan menyerahkan diri. Coba bayangkan ya, tanpa perlu bertindak saja, hanya berkata, "Akulah dia," mereka semuanya sudah terjatuh gitu. Jadi di sini hanya untuk menunjukkan bahwa bukan karena Tuhan Yesus itu lemah, bukan karena dia tidak sanggup melawan sehingga dia kena tangkap ya, sehingga dia diikat tak berdaya misalnya, bukan ya. Tetapi karena memang besoknya adalah hari 14 Nisan, di mana tepatnya adalah mereka akan menyembelih seekor domba, yaitu sekitar jam 3 mereka akan menyembelih seekor domba dan kemudian ya, memoleskan darah di kusen pintu mereka. Nah, itu memperingati hari di mana Allah melaksanakan tula yang ke-10 di Mesir dulu gitu. Jadi Tuhan Yesus adalah domba ya, yang digambarkan dengan domba pada waktu itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, lihatlah betapa tepatnya apa yang disimbolkan di Perjanjian Lama itu dilaksanakan atau digenapi pada kedatangan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menggenapkan tiap-tiap perkataan di dalam hukum Taurat yang menubuatkan tentang
Sang Juru Selamat. Nah, tidak ada satu iota pun dari hukum Taurat akan gagal, tetapi digenapi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teman-teman kita dari gereja Advent seringkali mereka mengatakan bahwa ini hukum Taurat harus tidak boleh batal, ya, harus ditetapkan, ya, tidak boleh batal katanya. Jadi mereka sampai hari ini masih tidak boleh makan babi dan lain sebagainya. Ya, padahal ya, hukum Taurat tidak ada satupun yang batal, tapi digenapi. Digenapi dengan dibatalkan itu dua hal yang berbeda. Jadi hukum Taurat digenapi. Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat. Ya. Jadi dia akan ditangkap, kemudian dia akan disembelih tepat harinya, tepat saatnya, dengan saat di mana mereka menyembelih seekor domba dan darahnya dipoleskan di ambang pintu. Ya. Nah, maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Sekali lagi, ya, kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Nah, mengapa tidak sanggup menangkap aku? Ya, padahal sudah aku katakan, akulah dia. Ya, no? Mengapa kalian malah terjatuh? Ya. Jadi disinilah Tuhan menunjukkan bahwa betapa ya, mereka sebenarnya yang menangkapnya adalah manusia tak berdaya. Justru orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, kekuatan, dan kesanggupan apapun, melainkan dialah yang menyerahkan diri, dan justru ya, dia datang untuk menolong mereka sebenarnya. Dan dikatakan, biarkanlah mereka ini pergi, ya. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi murid-muridnya supaya mereka bisa pergi gitu. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang dikatakannya, yang dikatakan oleh Yesus Kristus, ya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, ya, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi ini tidak ada satu orang pun yang binasa dari ke-11 murid. Yang satu memang sudah dikatakan itu adalah utusan iblis. Ya. Si Yudas itu adalah orang yang telah diberi kesempatan, tetapi dia tetap memilih, ya, Yudas dari hatinya, dia memilih mengikuti iblis, sehingga ya, dia menjadi pengikut iblis, dia melaksanakan semua ya keinginan iblis. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai Yudas ini menarik untuk dibahas, ya. Jikalau seseorang, ya, walaupun mungkin ya, sudah sering mendengar firman Tuhan seperti Yudas, ya, atau dia sudah biasa dengan firman Tuhan, sudah ulang-ulang mendengar, tetapi dia tidak menyambutnya dengan hatinya. Nah, kemudian malah bertumbuh di dalam dirinya hal-hal yang negatif, ya. Jadi bukan hanya tidak bertobat, tetapi malah tumbuh hal-hal yang negatif, pemikiran yang tidak benar, yang jahat, segala macam. Maka iblis akan melihat bahwa punya kesempatan di dalam orang yang demikian ini. Oleh sebab itu iblis akan berusaha untuk mengalihkan ya keinginan hati orang itu yang sudah ada bibit ya jahat di dalamnya untuk dilipat gandakan dan semakin dilipat gandakan sehingga makin hari orang itu melakukan kesalahan yang makin besar dan kemudian hatinya akan makin cenderung makin jahat lagi, kemudian akan dilipat ganda lagi kemudian dia akan melakukan perkara yang lebih jahat dan lebih jahat lagi. Lihat kasus Yudas ini. Katanya Yudas itu adalah bendahara dari kelompok ini tim misinya Tuhan Yesus ini. Dia adalah bendahara, ya mungkin ya dia makan uang tadinya kecil-kecilan, ya toh. Jadi artinya dia memakai uang itu untuk keperluan dirinya sendiri, ya entah untuk jajan kah, entah untuk beli apakah, ya toh. Jadi dia seringkali telah mencuri kecil-kecilan. Nah, akhirnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setelah senang mencuri kecil-kecilan, maka akan tergerak untuk mencuri besar-besaran. Nah, kalau bahkan ya mungkin kesempatan untuk mencuri makin hari makin tidak ada, maka
Iblis akan menghasut ya hati orang yang demikian untuk melakukan kejahatan yang lebih besar dan lebih besar. Lihatlah betapa dia mencintai uang hingga dia tega amat dia menjual gurunya. Ya, luar biasa sekali ya, tega sekali dia. Nah, apakah mungkin karena Yudas menyangka bahwa Tuhan Yesus akan melepaskan diri lagi ya, karena berulang-ulang dia melihat mereka mau menangkapnya dan tidak sanggup sehingga dia menjualnya. Kemudian kalau ternyata mereka tidak sanggup menangkapnya, itu urusan mereka, jadi uangnya sudah dia masuk kantong duluan. Apakah itu yang dia pikirkan? Kita tidak tahu ya. Yang jelas kali ini Yudas melaksanakan keinginan hatinya dan tepat ya, Yesus waktunya yang ditetapkan tiba pula sehingga dia tidak melawan sedikit pun ya. Jadi dia tidak melawan. Nah, Simon yang dari awal memang sudah menyandang pedang ya, dan karena mendengar Tuhan Yesus akan ditangkap dan lain sebagainya, jadi dia, dan memang dalam perjamuan itu Tuhan tanya siapa yang punya pedang ya, dan Petrus katanya ketika melihat Yesus ditangkap ya, kemudian dia menghunus pedangnya ya, dan kemudian dia membabat itu pedangnya itu. Sebenarnya ya pasti yang dituju itu adalah leher dari orang yang bersangkutan ya, tetapi rupanya tidak kena lehernya tetapi meleset katanya telinga kanan ya, telinga kanan orang itu yang kena ya, telinga kanannya. Nah, katanya hamba itu namanya Malkus ya toh. Jadi telinganya putus ya toh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di Injil yang lain ya, di Injil Matius dan yang lain dikatakan bahwa Tuhan Yesus ambil telinga orang itu dan menyambungnya kembali. Jadi betapa luar biasa ya, sebuah mujizat lagi terjadi. Nah, kalau orang ini nggak bertobat ini kelewatan ya toh. Dan kemudian Tuhan malah berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku ya. Jadi kita lihat ya, betul Tuhan Yesus akan minum cawan yang diberikan oleh Bapa ya, yaitu artinya satu ketetapan untuk menjalani sesuatu yang telah ditetapkan. Itu bahkan sudah ditetapkan sejak dalam kekekalan ya. Itu telah ditetapkan bahwa manusia ya tidak bisa ditolong ya, setelah manusia jatuh ke dalam dosa tidak bisa ditolong selain ada yang menyerahkan diri untuk dihukumkan menggantikan manusia, yaitu Yesus Kristus datang dan dihukumkan. Jadi itulah ketetapan Bapa, itulah cawan yang harus diminumnya. Oleh sebab itu di Taman Getsemani dia sudah berdoa ya, sekiranya cawan ini dapat berlalu, biarlah berlalu. Sekiranya ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, ya biarlah pakai jalan itu. Namun tidak ada, karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dijatuhi hukuman ya. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal ibadah dan lain sebagainya. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Itu ketetapan Allah. Itu yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah yang maha kudus tidak mentolerir dosa. Sifat Allah yang maha adil ya tetap harus menjatuhkan hukuman atas dosa. Itulah sebabnya dikirimlah juru selamat Yesus Kristus, dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan sebelum kedatangannya ya, seluruh kitab Taurat, para nabi dan kitab Ketubim menuliskan semuanya ini. Dan semua ini telah ditetapkan untuk menyelamatkan manusia. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Lilin akan membacakan ayat 12 ya sampai selesai saja, sampai 27 ya, sampai 27 silakan.
Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus yang membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitulkah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kukatakan itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita lihat mulai dari ayat 12 ya. Katanya, maka pasukan prajurit ya serta perwiranya, ya, ini komandannya, dan penjaga-penjaga yang disuruh oleh orang Yahudi itu menangkap Yesus ya. Jadi setelah telinga si Malkus itu disambung kembali, dan kemudian yang lainnya menangkap Yesus dan mengikatnya, membelenggu dia. Ya, lalu mereka membawanya ya mula-mula kepada Hanas ya. Karena Hanas adalah mertua Kayafas ya. Jadi Kayafas ini kelihatannya masih muda ya. Hanas ini mertuanya yang tadinya Hanas ini imam besar. Jadi mereka kemudian mungkin dia serahkan kepada mantunya jadi imam besar ya. Kemudian katanya yang pada tahun itu menjadi imam besar ya. Nah, dan Kayafas lah yang telah menasehatkan ya orang-orang Yahudi ya, yang katanya itu adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ketika Kayafas mengatakan ini, dia tidak ngerti apa-apa. Yang dia fahami itu adalah begini, kalau Yesus ini Mesias ya, maka itu berarti orang Yahudi siap memberontak terhadap Romawi ya. Karena dinubuatkan Mesias datang itu akan menjadi raja. Nah, berarti akan memberontak terhadap Romawi. Nah, kalau begitu terjadi, maka Romawi akan kirim pasukan besar dan kemudian menghancurkan ini orang-orang Yahudi semuanya ini, ya. Dan dalam pemandangan mereka, dalam hitung-hitungan mereka, Romawi adalah
satu pemerintahan, satu bangsa yang sangat kuat waktu itu. Tidak ada satu bangsa pun yang sanggup menghadapi kekuatan Romawi pada waktu itu. Oleh sebab itu mereka berpikir bahwa kalau Yesus ini Mesias dan dia Raja, kalau orang semuanya pada mengikutinya dan menyanjungnya bahwa dia adalah Raja, maka ya sudah pasti akan menghadapi kekuatan besar, superpower waktu itu, dan mereka akan hancur. Oleh sebab itu, sekalipun mereka tahu dia adalah Mesias, mereka lebih baik bunuh dia demi keamanan yang menurut pikiran mereka, ya, menurut pikiran mereka. Oleh sebab itulah, ya, mereka berpikir bahwa ini sulit ini, ya, ini dalam keadaan susah. Oleh sebab itulah, ya, mereka melaksanakan sesuatu yang menurut, ya, perhitungan mereka sendiri. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita, ya. Jadi ini pemikirannya imam-imam besar di situ, ya, bahwa mereka lebih baik ini satu orang ini yang menuntut dirinya Mesias ini daripada nanti dia membuat kekacauan politik dan bangsa kita dihancurkan. Lebih baik dia kita tangkap dan kita bunuh. Itulah sebabnya dia berkata, ya, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Namun kalau dilihat dari aspek rohani, memang benar lebih baik Tuhan Yesus, ya, mati dan untuk menyelamatkan seluruh bangsa, ya, bahkan bangsa-bangsa yang lain yang mau percaya kepadanya. Nah, Simon Petrus katanya seorang murid dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Nah, seorang murid lain ini yang tidak mau disebutkan namanya, sangat mungkin ini adalah Yohanes yang menulis ini, ya. Jadi dia seorang murid yang lain itu akhirnya katanya yang katanya mengenal imam besar itu, ya, yang mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana, ya, imam besar. Jadi masuk ke dalam pagarnya gitu, ya. Nah, tetapi Petrus tinggal di luar, tadinya dekat pintu, ya. Maka murid lain tadi, ya, yang mengenal imam besar kembali keluar, ya, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Mungkin ya ngobrol sedikit dan Petrus diizinkan masuk gitu. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, mungkin melihat dia berpapasan, bukankah engkau juga murid orang itu? Ya, karena mungkin Petrus mempunyai raut wajah yang gampang dikenal, ya. Kita tidak tahu muka Petrus macam apa, ya. Ini Leonardo da Vinci segala macam itu sembarangan lukis, ya, jelas sembarangan lukis karena orang yang melukis yang tidak tahu wajahnya bagaimana, ya. Oleh sebab itu jangan ada orang Kristen yang terlalu bodoh yang percaya bahwa muka yang di kalender itu juga adalah muka Tuhan Yesus, ya. Karena tidak ada satu orang pun tahu wajah Tuhan Yesus seperti apa, wajah Petrus seperti apa, dan wajah Paulus seperti apa, ya. Jadi jangan waktu sekolah minggu masih anak-anak kecil, ya, umur 4-5 tahun meyakini wajah itu wajah Yesus, wajah ini wajah Petrus, lalu sampai besar masih tetap bodoh gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, perempuan penjaga itu berkata kepada Petrus, mungkin dia kenal wajahnya, bukankah engkau juga murid orang itu? Nah, jawab Petrus, nih pertama kali, bukan, katanya. Mungkin dia lewat saja, ya. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah, ya, telah memasang api, ya, api arang, katanya. Jadi ya, sebab hawa, ya, sebab hawa dingin, ya, waktu itu. Jadi ya bagaimana tidak, ini sekitar tengah malam ini, ya. Jadi dan mereka berdiri berdiam di situ, ya, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka, ya. Maka mulailah imam-imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya, ya.
macam-macam mereka mencari data mungkin untuk menghukumnya dan lain sebagainya, maka menanyainya tentang murid-muridnya, ya macam-macam lah gitu ya, dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Ya, aku berbicara terus terang kepada dunia, katanya. Ya, dan aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Jadi, ya tidak perlu tanya saya ajar apa. Ya, mengapakah engkau menanyai aku? Ya, tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Jadi Tuhan Yesus ya tentu tidak perlu ya, meladeni sebenarnya. Ini imam besar ini ya, dia Allah yang maha kuasa ya. Ini imam besar ini sebenarnya ini enggak tahu diri malah dia. Tetapi katanya ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ katanya ini menampar mukanya ya, sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Waduh ya, ini orang ya, saya pikir ya mungkin tidak ada yang lebih ngesok di hadapan Allah daripada yang satu ini ya. Dia malah menampar Tuhan Yesus padahal tidak disuruh oleh imam besar. Ini juga orang mungkin dengan lidah yang sangat panjang ini menjilat imam besar ya, karena dia melakukan hal ini demi untuk membuat imam besar senang kepadanya, bahwa dia itu sedemikian rupa membela sehingga menampar muka itu karena sikap kurang hormat Tuhan Yesus kepada imam besar ya. Jadi memang dia tidak perlu bersikap hormat kepadanya sebenarnya. Dan imam besar ini juga kelihatannya adalah orang yang hatinya tidak berpaut kepada Allah. Bukanlah orang yang berusaha untuk mengadili bangsa, setiap orang dengan hati yang takut dan gentar kepada Allah. Bukanlah orang yang ingin menegakkan kebenaran, tetapi ini adalah orang-orang yang ya mengejar-ngejar kekuasaan. Ini adalah orang-orang yang memakai kekuasaan sewenang-wenang ya. Ada banyak orang Kristen bertanya kepada saya ya, yang bertanya begini, apakah orang Kristen boleh menjadi tentara? Kan katanya tidak boleh membunuh. Apakah orang Kristen boleh menjadi hakim? Bahkan ada yang bertanya, apakah orang Kristen boleh menjadi algojo? Gitu. Oh ya, boleh saja ya, boleh saja ya. Lalu mengapa? Nah, ketika kita menjadi tentara, ketika seorang Kristen menjadi tentara ya, tentara punya tugas itu kan membela negara. Yaitu apabila negara ini diserang oleh musuh, maka tentara membela negara atas perintah atasan ya, itu sama sekali tidak salah ya, tidak salah. Jadi, tetapi kalau tentara mentang-mentang ada senjata di tangannya ya, lalu menindas rakyat dan lain sebagainya, oh itu salah besar, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bolehkah jadi polisi? Oh ya, ya. Polisi itu adalah satu jabatan dan tugas yang sangat mulia, sebab kalau tidak ada polisi nanti ya tidak tertib ya, apalagi manusia jahat ya toh. Oleh sebab itu perlu ada polisi. Nah, tetapi ya kalau polisi cuman jaga di tempat sembunyi untuk nangkep orang ya dan lain sebagainya, cari-cari kesalahan orang yang nggak salah disalahkan dan lain sebagainya ya. Nah, belum lama ini saya baru baca di koran gitu, ini komentar yang jual senjata mainan itu katanya. Senjata mainan saja ditangkap katanya penjualnya itu. Ya, nggak tahu melanggar pasal apa, mereka bingung katanya ya toh. Karena itu jelas senjata plastik kan ya toh. Ya itu lalu komentar di sini di wartawan mewawancara ini yang menjual senjata itu berkata bahwa negara ini, kita ini katanya negara hukum, padahal ini negaranya penegak hukum katanya. Jadi bukan negara hukum tapi negaranya penegak hukum. Jadi penegak hukumnya itu semau-maunya mereka bikin hukum sendiri dan mereka tegakkan sendiri gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya sejak dari zaman ada orang yang macam modelnya kayak ini prajurit yang berdiri di situ itu di dekat imam besar ya. Dia tampar muka Tuhan Yesus ya. Dia tampar katanya. Begitukah engkau? Ya, jawabmu kepada imam besar katanya. Nah,
pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ya, di situ dikatanya, Tuhan Yesus malah berkata, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Ya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Nah, inilah menjatuhkan hukuman tanpa ini kejelasan orang itu salahnya apa. Ya, memang ya, menjadi hakim pun ya, kalau Anda memutuskan orang itu dihukum mati sesuai dengan KUHP-nya itu, Anda tidak bersalah sama sekali. Anda telah menjalankan tugas sebagai hakim ya. Nah, sebaliknya orang yang harus dihukum mati, tetapi engkau lepaskan dia, itu malah bersalah. No, itu malah bersalah. Jadi begini ya, bukan berarti semua orang dilepaskan itu lalu sudah benar begitu. Nah, kalau kita bertugas sebagai hakim ya, berarti begini ya. Kalau orang itu benar lalu kita salahkan, nah kita salah. Ya, kita harus bertanggung jawab. Dan kalau orang itu salah dan kita benarkan, itu juga salah sekali ya. Itu malah salah sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagai polisi semuanya juga begitu ya. Nah, kalau orangnya tidak bersalah, kamu tangkap, cari-cari kesalahannya, itu kamu salah sekali menyandang jabatan itu. Sebaliknya orang itu salah, justru kamu biarkan dia pergi, tidak tangkap dia, itu juga salah. Jadi bukan berarti lepaskan semua orang itu jadi benar. Bahwa penjahat dilepaskan itu salah, karena dia harus ditangkap namun dilepaskan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, katanya Simon Petrus masih berdiam ya, berdiri di situ ya. Lalu kata orang-orang di situ kepadanya ya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Sekali lagi, mungkin Petrus ini ciri khas wajahnya agak khas, jadi gampang sekali diingat gitu ya. Ia menyangkalnya, katanya, bukan katanya. Nah, kata seorang hamba imam besar, ya seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Jadi dia mungkin ikut pada waktu di situ dan dia melihat bagaimana Petrus cabut pedang dan potong telinga dari keluarganya itu. Dan malah berkata, bukankah engkau kulihat di taman itu katanya. Jadi ini orang ada di taman itu, bukankah katanya engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia. Mungkin belum dia ngomong, kamu yang potong telinga si Malkus itu, you know? Maka Petrus waktu itu pun ya katanya, maka Petrus menjawabnya pula, dan ketika itu ya berkokoklah ayam. Dan Yohanes memang tidak menulis Injil ini untuk mempermalukan Petrus, hanya mau menyatakan bahwa omongan Tuhan Yesus bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali itu tergenapi. Oleh sebab itu di sini Yohanes tidak lagi menulis lebih lanjut, di mana di Injil lain dikatakan bahwa Petrus akhirnya keluar dan menangis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya Petrus mau tak mau harus terima bahwa Tuhan Yesus mengetahui segala sesuatu dan telah mengatakan segala sesuatu, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca lagi dari ayat 28 sampai dengan ayat yang keberapa itu? 37 ya. 38a. Ya, oke 38a sampai ke situ. Nah, kita akan sisakan dari 38b untuk besok karena itu satu perikop ya sendiri. Oke, Lin, silakan baca. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka, berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Petrus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan
mengatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita lihat ya, perikop ini berkata, maka mereka membawa Yesus ya, dari istananya Kayafas ke gedung pengadilan ya. Ketika itu di gedung pengadilan ini maksudnya di tempatnya Pilatus ini ya. Tempatnya Pilatus ini gubernur ya. Gubernur yang dikirim oleh pemerintah pusat. Sedangkan di tiap-tiap wilayah yang ditaklukkan, biasanya di situ ada raja, tapi raja yang sudah takluk. Ya. Seperti di wilayah Israel ada Raja Herodes. Ya. Jadi bahkan Herodes yang disebut Herodes Agung, yaitu yang berkuasa pada waktu Tuhan Yesus lahir, itu sudah meninggal, dibagikan wilayahnya kepada 3 orang anaknya. Ya. 3 orang anaknya. Jadi wilayahnya dibagi 3. Jadi ada 3 Raja Herodes yang berkuasa. Nah, Pilatus ini adalah gubernur, dan kemudian ada kepala pasukan, ya, kepala pasukan ada markasnya. Jadi Pilatus ini mewakili kepentingan pemerintah pusat. Ada hukum waktu itu yang mengatur bahwa pemerintah wilayah, yaitu raja-raja wilayah, dan ya artinya yang setempat tidak memiliki wewenang untuk mengadili hingga yang hukuman mati. Nah, kalau yang hukuman mati itu harus diputuskan oleh pemerintah Roma. Jadi pemerintah Roma yang mewakili adalah gubernur. Nah, itulah sebabnya mereka perlu membawa Yesus untuk menghadap Pilatus, karena mereka bukan sekedar mau mencambuknya sekian kali kemudian lepaskan dia, bukan ya, atau memenjarakan dia, bukan. Mereka menuntut dia dihukum mati. Itulah sebabnya mereka membawanya ke gedung pengadilan ya. Gedungnya di situ Pilatus ada dan katanya supaya ya dia diadili di sana. Tetapi orang-orang Yahudi ini tidak masuk ke dalam katanya. Jadi Pilatus yang keluar. Nah, ini ada kata yang sangat menarik di sini untuk diperhatikan katanya, supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah. Nah, ini menunjukkan bahwa pada hari itu adalah 14 Nisan. Jadi mereka akan makan Paskah ya. akan potong domba hari itu, yaitu nanti sore kira-kira jam 3. Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus meninggal tepat pada saat itu. Jadi mereka akan makan Paskah. Jadi di pasal 19 dari Injil Yohanes ya, pasal 19 yaitu yang besok kita akan lihat, di ayat yang 31 ada dikatakan, karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Ada kata sebab
Sabat itu adalah hari yang besar. Jadi ini bukan sabat rutin yang di depan mereka, ini bukan sabat rutin yang setiap minggu, artinya bukan hari Sabtu sebenarnya, tetapi ini adalah yang 1 tahun 1 kalinya, yaitu tanggal 15 Nisan. Jadi domba ini disembelih pada tanggal 14 Nisan. Nah, oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada kesalahpahaman menetapkan kapan Yesus disalibkan. Sesungguhnya Yesus Kristus disalibkan pada hari Rabu, bukan pada hari Jumat. Karena sabat ini bukan sabat Sabtu, tetapi sabat yang adalah hari Paskah yang 1 tahun 1 kali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya di sini ya, Tuhan Yesus dibawa mereka menghadap Pilatus, dan kemudian Pilatus bersoal jawab dengan dia ya. Pilatus juga tiba-tiba dihadapkan orang begini, jadi tuduhannya apa? Tuduhannya dia melanggar ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya Pilatus bilang, ya oke, adili sesuai dengan hukum kalian, katanya, kalau masalah pelanggaran agama. Tetapi mereka bilang ya, ini ya, mereka bilang, kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang ya. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Jadi Tuhan Yesus memang sudah mengatakannya bahwa dia akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Ya. Jawab Yesus, apakah engkau katakan itu dari hatimu? Ini mungkin nadanya begini, engkau ya, raja orang Yahudi ya. Jadi sepertinya begitu yakin, engkau raja orang Yahudi ya. Nah, kata Yesus ya, apakah engkau mengatakannya ini dari hatimu, atau orang lain mengatakannya tentang aku ya. Nah, apakah aku seorang Yahudi? Kata Pilatus, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jadi jikalau engkau mengangkat dirimu jadi raja ya, tanpa persetujuan pemerintah pusat ya, maka engkau adalah memberontak. Berarti engkau patut dihukum mati. Sebenarnya ini yang mau dikatakan oleh Pilatus ya. Jadi engkau mengatakan dirimu orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan, ini kamu katakan kamu sendiri, kamu dengar orang lain katakan atau apa? Nah, Tuhan Yesus di sini berkata bahwa ya, memang kerajaanku bukan dari dunia ini ya. Memang Tuhan Yesus berkata, aku memang raja ya. Dengan demikian sebenarnya dia menjawab, aku memang raja, tetapi bukan raja dunia ini ya. Jikalau kerajaanku dari dunia ini ya, pasti ya, hamba-hambaku ya atau pengikut-pengikutku sudah melawan ya, dan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi ya, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, Tuhan Yesus tidak menyangkal bahwa dia seorang raja. Memang dia raja segala raja, malah cuman dia ya terlalu rendah untuk menjadi raja hanya di dunia ini saja ya. Maka kata Pilatus kepadanya ya, jadi engkau adalah raja ya. Jadi benar ini, kamu raja ya. Nah, jawab Yesus, engkau mengatakannya. Ini adalah idiom ya, idiomatik yang pada masa itu berkata bahwa benarlah. Jadi engkau mengatakannya. Ya, kalau orang Jawa kan ada idiomnya, kalau dipanggil bukan jawabnya ya, tapi apa, dalam katanya ya. Nah, ini idiomatiknya gitu. Jadi pada waktu ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi ya, dia mengatakan engkau mengatakannya. Itu kalau seperti sekarang itu seperti kata Tuhan ya. Jadi engkau mengatakannya ya. Nah, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran ya. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Wah, Pilatus tanya, apakah kebenaran itu? Di Injil yang lain, setelah Pilatus tanya ini, dia bukannya mau dengar penjelasan Tuhan Yesus, malah dia mencuci tangan kemudian dia pergi ya. Jadi bertanya dengan tidak ada maksud, ingin tahu sesungguhnya apa yang ditanyakan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang hari ini juga seperti Pilatus ya. Mereka tidak tahu kebenaran dan mereka tidak peduli tentang kebenaran. Kadang-kadang dari mulut mereka timbul pertanyaan, apa itu kebenaran?
tetapi tidak dengan sungguh-sungguh ingin tahu jawabannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maukah engkau tahu apa itu kebenaran? Ya, Tuhan Yesus malah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus Kristus adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah sesuatu yang benar-benar benar gitu ya. Itu kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesuatu yang murni ya. Dan Yesus Kristus adalah sesuatu yang murni. Dia adalah jalan itu. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apakah kebenaran? Ya. Firman Tuhanlah kebenaran. Di dalam pasal yang ke-17 ya. Pasal 17 ayat 17 ini gampang sekali untuk dihafal. 17 ya, satu pasal sebelumnya yang kemarin kita bahas, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Alkitab adalah kebenaran dan Yesus Kristus adalah kebenaran. Jadi yang murni, yang kebenaran itu adalah yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar. Itu kebenaran ya. Jadi bukan sembunyikan yang salah, ya katakan saja yang benar, itu bukan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah murni ya, apa adanya gitu, itu kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin menyatakan kebenaran kepada Anda bahwa Yesus bukan disalibkan pada hari Jumat sebenarnya. Yesus disalibkan pada hari Rabu ya. Saya sudah menulis satu buku mengenai itu ya, di mana Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 40 bahwa ya anak manusia akan di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam ya, 3 hari 3 malam. Dan kalau kita lihat di dalam Injil Markus ya, Injil Markus pasal yang ke-16, sesudah lewat hari Sabat, maka Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan serta Salome membeli rempah-rempah. Jadi sesudah hari Sabat. Nah, hari Sabat yang manakah sesudahnya lalu mereka bisa pergi beli rempah-rempah? Kalau hari Sabatnya itu hari Sabtu, maka ini salah besar ya. Maka berarti hari Minggu mereka pergi beli rempah-rempah. Nah, bagaimana mungkin mereka pergi beli rempah-rempah hari Minggu sementara subuh-subuh itu kubur sudah terbuka ya. Kubur sudah terbuka dan Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalamnya. Lah mana mungkin? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak bukti di mana Tuhan Yesus tidak disalibkan pada hari Jumat. Nah, kalau dia disalibkan pada hari Rabu, ya kemudian dia mati pada jam 3, jadi Rabu malam menjelang sore menjelang malam, yaitu maghrib ya, sekitar jam 6 dia dimasukkan dalam kubur. Sampai Kamis sore jam 6, 1 hari 1 malam. Sampai Jumat sore jam 6, 2 hari 2 malam. Sampai Sabtu sore jam 6, 3 hari 3 malam. Nah, Sabtu sore sesudah jam 6 itu sudah masuk hari Minggu menurut cara hitung orang Yahudi. Cara hitung orang Yahudi itu malam dulu, baru kemudian pagi itu 1 hari. Jadi hari Minggu itu dihitungnya itu mulai Sabtu malam, jam 6 sore lewat itu sudah hari Minggu. Jadi Tuhan Yesus bangkit hari Minggu itu tidak ada kesalahan sedikit pun, tetapi dia disalibkan bukan hari Jumat. Karena ada kesalahan penafsiran hari Sabat di sini. Hari Sabat yang mereka di depan mereka ini itu bukan hari Sabat Sabtu, tapi itu adalah hari Paskah. Hari Paskah yang 1 tahun 1 kali itu jatuh pada hari Kamis. Jadi mereka menyalibkan Tuhan Yesus pada hari Rabu. Nah, kemudian hari Kamis itu mereka berhenti dan tidak boleh bekerja. Itu tanggal 15 Nisan ya, atau tanggal 15 Abib ya. Kemudian hari Jumat justru mereka pergi membeli rempah-rempah, mengolahnya, dan juga imam-imam pergi menghadap Pilatus minta pasukan supaya dijaga ya. Nah, kemudian hari Sabtu Sabat rutin dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan kemudian Sabtu malam ya, sesudah masuk hari Minggu Tuhan Yesus bangkit. Nah, itulah yang benar. Kalau mau lebih jelas lagi, ya tentu Anda boleh datang ya ke Grafe di sini untuk saya jelaskan dengan lebih detail lagi. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa
untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kepada kami, yang memberikan kepada kami kebenaran. Kami ingin menggali kebenaran. Kami ingin mengetahui apa yang benar, yang betul-betul murni, yang tidak ditambahkan dan tidak dikurangi. Jadi kebenaran yang benar-benar murni. Tuhan, terima kasih. Pimpinlah kami, hati yang haus akan kebenaran ini. Kami semua, pendengar radio semua, berkatilah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan bertemu besok lagi, yaitu membahas Injil Yohanes pasal 19. Ajaklah teman Anda untuk mendengarkannya. Saya kembalikan kepada operator, silakan.